Perkenalkan, nama saya Augie Syedawanza dengan NIM 2308628. Di sini saya akan membuat video tentang materi dari kelompok 4, yaitu prinsip latihan. Yang dimana tugas ini untuk mata kuliah pengantar ilmu melatih. Baiklah, dari materi ini dapat melatar belakangi tentang dalam dunia olahraga, latihan memiliki peran penting dalam meningkatkan performa atlet. Proses latihan yang terstruktur dan berbasis ilmiah dapat membantu atlet mencapai kondisi fisik, teknik, dan mental yang optimal. Materi yang pertama yaitu A. Prinsip dasar dan penerapan dalam pelatihan olahraga. Prinsip latihan adalah pedoman yang digunakan dalam merancang dan melaksanakan program latihan agar efektif dalam meningkatkan performa atlet. Setiap prinsip berperan dan memastikan bahwa latihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan fisiologis dan psikologis atlet serta meminimalkan risiko cedera. Latihan olahraga adalah proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik, keterampilan, dan performa atlet untuk mencapai hasil yang optimal. Dan latihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar berikut. Yang pertama adalah prinsip spesifitas atau specificity. Latihan harus sesuai dengan jenis olahraga yang dijalani, artinya latihan yang dilakukan harus menargetkan sistem energi, keterampilan, dan otot yang digunakan dalam olahraga tersebut. Misalnya, seorang pelari jarak jauh lebih fokus latihan daya tahan dibandingkan latihan kekuatan eksplosif. Yang kedua, prinsip overload atau beban berlebih, yaitu tubuh harus diberikan beban latihan yang lebih besar dari biasanya agar terjadi adaptasi fisik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan intensitas, durasi, atau frekuensi latihan secara bertahap. Yang ketiga, prinsip progresivitas atau progressive overload. Peningkatan beban latihan harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari cedera dan memastikan tubuh dapat beradaptasi dengan baik. Sehingga penerapan dalam kepelatihannya seperti jika seorang atlet melakukan latihan lari 3 km dalam 15 menit, maka progresnya bisa dengan meningkatkan ke 4 km dalam 18 menit sebelum mencapai target 5 km dalam 20 menit. Yang keempat adalah prinsip reversibilitas atau reversibility, yang dimana jika latihan dihentikan dalam waktu yang lebih lama, adaptasi tubuh akan berkurang atau hilang. Oleh karena itu, latihan harus dilakukan secara konsisten untuk mempertahankan hasil yang telah dicapai. Yang kelima, prinsip individualitas atau individuality. Setiap individu memiliki respons yang berbeda terhadap latihan berdasarkan faktor usia, genetik, kebugaran, dan pengalaman latihan. Oleh karena itu, program latihan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang keenam adalah prinsip variasi atau variation. Latihan harus bervariasi agar tidak membosankan atau monoton dan tetap menstimulasi tubuh untuk terus beradaptasi, sehingga variasi juga membantu mencegah cedera akibat gerakan yang terlalu monoton. Yang ketujuh adalah prinsip pemulihan atau recovery. Istirahat yang cukup sangat penting dalam program latihan agar tubuh mencapai waktu untuk memulihkan diri dan beradaptasi. Kurangnya pemulihan dapat menyebabkan overtraining dan meningkatkan risiko cedera. Materi selanjutnya adalah B. Dampak dari penerapan prinsip latihan yang tepat terhadap performa atlet. Latihan yang efektif dalam dunia olahraga harus mengikuti prinsip-prinsip latihan yang tepat, seperti prinsip spesifitas, overload, progresivitas, individualisasi, variasi,
dan pemulihan. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan dengan benar, dampaknya terhadap performa atlet sangat signifikan. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas fisik, yang dimana prinsip overload memastikan tubuh terus berkembang, sehingga dengan meningkatkan intensitas latihan secara bertahap. Yang kedua, mencegah cedera, yang dimana prinsip individualisasi memastikan latihan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi fisik atlet, sehingga mengurangi risiko cedera. Yang ketiga, peningkatan performa teknik dan taktik. Prinsip spesifitas membantu atlet berlatih dengan tuntutan cabang olahraga mereka, sehingga performa menjadi lebih efektif saat bertanding. Yang keempat, optimalisasi pemulihan dan adaptasi. Prinsip pemulihan dapat memastikan bahwa tubuh atlet mendapatkan waktu istirahat yang cukup, sehingga mereka bisa tampil optimal tanpa kelelahan yang berlebih. Selanjutnya, materi C adalah konsekuensi dari pengabaian prinsip latihan dalam program latihan olahraga. Dalam dunia olahraga, penerapan prinsip latihan sangat penting untuk meningkatkan performa atlet secara optimal. Namun, jika prinsip-prinsip latihan seperti spesifitas, overload, progresivitas, individualisasi, variasi, dan pemulihan diabaikan, maka dampaknya dapat merugikan bagi atlet. Yang dimana seperti penurunan performa atlet. Tanpa spesifitas, latihan tidak akan sesuai dengan kebutuhan olahraga yang dijalani, sehingga kemampuan teknis dan fisik tidak berkembang secara optimal. Yang kedua, risiko cedera yang lebih tinggi. Tanpa prinsip pemulihan, atau jika beban latihan terlalu berat, tanpa peningkatan bertahap, sehingga tubuh atlet tidak bisa mengalami overtraining atau cedera akibat kelelahan yang berlebihan. Yang ketiga, gangguan pemulihan dan adaptasi. Tanpa prinsip pemulihan, tubuh tidak memiliki cukup waktu yang memperbaiki jaringan otot yang rusak akibat latihan. Ini bisa menyebabkan kelelahan kronis dan performa yang menurun. Yang keempat adalah motivasi dan mental atlet yang menurun, sehingga program latihan yang tidak efektif dapat menyebabkan atlet kehilangan motivasi karena tidak melihat perkembangan signifikan dalam performa mereka. Dan overtraining akibat kurangnya pemulihan dapat menyebabkan turnout, di mana atlet merasa jenuh, lelah, dan kehilangan semangat dalam berlatih serta bertanding. Dan dari materi ini dapat saya simpulkan bahwa prinsip latihan merupakan pedoman dasar dalam merancang dan melaksanakan program latihan agar mencapai hasil yang optimal. Prinsip ini mencakup berbagai aspek seperti spesifik, beban berlebih, perkembangan bertahap, individualisasi, dan pemulihan. Prinsip spesifik menekankan bahwa latihan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan prinsip beban berlebih memastikan tubuh mendapat tantangan yang cukup untuk berkembang. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.